Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Kali ini kita akan membahas tentang poin-poin penistaan agama yang dituduhkan kepada Panji Gumilang. Dan saya akan menjawabnya dengan logika, bukan pakai dalil ya. Karena saya sudah melihat video-videonya yang berkenaan dengan poin-poin yang dituduhkan kepada Pak Panji Gumilang ini, sehingga saya yakin bahwa tidak ada satupun poin ini yang akan menjadi delik penistaan agama, karena jawabannya sangat relevan dan masuk akal. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang sholat yang berjarak. Kita lihat bahwa pelaksanaan Idul Fitri di Al Zaitun itu sholatnya berjarak ya, renggang ya. Nah, ini sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Panji Gumilang dalam setiap wawancaranya ya di beberapa media TV ya, bahwa ini adalah karena atas dasar COVID-19 ya, sehingga diadakanlah sholat dengan menjaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19. Ya, sangat masuk akal ya. Kita sholat dalam keadaan aman. Nah, itu yang pertama ya. Dan ini juga harusnya Pak Panji Gumilang ini mendapat penghargaan ya dari pemerintah sebagai ulama yang telah memberikan solusi kepada umat agama Islam ya, dalam menanggulangi penyebaran COVID. Jadi ini membantu pemerintah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini akan dijadikan delik penistaan agama, sangat tidak masuk akal ya. Justru Pak Panji Gumilang harusnya diberikan penghargaan karena dia seorang ulama. Ulama itu adalah penerus para nabi ya. Beliau mengambil peran itu dan memberikan solusi ya, daripada masjid ditutup ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, melarang haji. Ya, saya sudah melihat juga videonya, bahwa ya di dalam video itu ya kita bisa lihat sendiri di Al Zaitun Movie atau Al Zaitun Official. Bukan seperti itu narasinya ya. Jadi dalam kesempatan itu beliau menjelaskan tentang lagu Indonesia Raya yang 3 stansa itu, yang stansa ketiga yang menjelaskan bahwa ada lirik yang mengatakan Indonesia tanah yang suci. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ada orang berangkat ke tanah suci niatnya pengen mati di tanah suci. Ya. Ini oknum yang dijelaskan beliau ini adalah oknum orang-orang kita, orang Indonesia yang niat mau berangkat ke tanah suci itu cuma pengen mati. Ya, bukan melarang haji ya. Beliau juga sudah menjelaskan bukan melarang haji, tapi ada orang yang punya niat ingin mati di tanah suci. Jadi berangkat ke tanah suci ini bukan buat niat haji, tapi niatnya pengen mati. Lah, masuk akal nggak? Kok kita berangkat ke tanah suci mau mati, begitu niatnya pengen mati? Ya udah, kalau mau mati di Indonesia saja. Karena dalam lagu Indonesia Raya 3 stansa itu ya disebutkan, ada lirik yang mengatakan bahwa Indonesia tanah yang suci. Jadi kalau misalnya mau mati di tanah suci, ya udah di Indonesia saja. Kalau pengen mati, nah kalau mau pergi haji ya di tanah suci Mekah, di sana, disitulah tempat orang Islam beribadah haji ya. Dan beliau tidak pernah menjelaskan bahwa ibadah hajinya itu harus di Indramayu apa segala macam. Beliau tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Itu hanya kesaksian orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti videonya ya. Oke, sudah lepas deliknya ya. Kemudian yang ketiga, khotib wanita ya. Jadi khotib wanita ini belum pernah dilaksanakan ya di Al Zaitun ya. Adapun video yang beredar itu adalah kalau tidak salah ada yang menjelaskan itu adalah
bupati yang ada di Kalimantan kalau tidak salah ya, bupati wanita yang sedang memberikan ceramah ya, atau penyampaian di depan para jamaah. Kemudian itu yang disebarluaskan bahwa ini di Al Zaitun wanita menjadi khotib. Bukan seperti itu. Dan ini belum dilaksanakan, baru wacana. Itu pun ya kita tidak tahu apakah khotibnya nanti di depan laki-laki atau cuma wanita semua ya. Ini kan belum dilaksanakan, jadi itu tidak bisa menjadi delik. Oke, yang keempat, salam Yahudi ya. Nah, menurut penjelasan C, itu bukan salam Yahudi tapi salam berbahasa Ibrani. Oke, salam berbahasa Ibrani ya. Menurut penjelasan beliau ya, salam ini kan cuma perbedaan bahasa saja. Ya, apa salahnya kalau kita mengucapkan salam berbahasa Ibrani? Ya, karena kita semua makhluk Tuhan ini ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Saudara-saudara kita di luar sana disapa juga dengan bahasa mereka. Kenapa enggak? Ya, orang presiden sendiri saja ketika berpidato ya semua salam agama. Ya, agama itu ya tentunya dengan bahasa asal agama masing-masing itu ya. Ya, apa? Salam kebajikan, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, ya kan? Apa bedanya dengan itu? Itu kan perwujudan daripada toleransi, ya. Jadi kita Pak Panji Gumilang ini menampilkan kepada dunia bahwa Islam di Indonesia itu toleran, ya. Kenapa? Mungkin juga karena ada kaitannya, ya, dengan Palestina dan Israel sana yang sedang berkonflik. Bisa saja ini adalah soft diplomasi ya, kita tidak mengerti jalan pikiran beliau, tapi yang jelas ini tidak ada masalah karena cuma perbedaan salam bahasa ya. Jadi semua salam itu kan memberikan ucapan keselamatan ya. Jadi bisa jadi secara tersirat Pak Panji Gumilang ini memberikan salam kepada Yahudi ini, tapi tersirat pesan, ya kan? Hei, orang-orang Israel, jangan berlaku sewenang-wenang kepada saudara-saudara kami Muslim yang ada di sana, kan begitu? Ya kan, bisa seperti itu, ya. Karena soft diplomasi ini bukan hanya Pak Panji Gumilang yang melakukan, ya. Ketua NU yang sekarang ini bahkan berkunjung ke Israel pada saat itu. Dan apa dialog antara orang Israel dengan Pak Ketua NU yang sekarang ini, ya, kita bisa simak, buka kembali filenya ya, bagaimana perbincangan beliau ya. Jadi untuk mendamaikan antara Yahudi dan Islam di sana, bagaimana beliau menerangkan bahwa harus dilakukan interpretasi ulang kepada teks-teks ya, kitab suci ya. Itu beliau katakan seperti itu wawancaranya ya. Oke. Lanjut. Kemudian lontar jumroh pakai 7 sak semen. Ini juga sudah dibantah sama Pak Panji Gumilang ya. Kebayang mau lontar jumroh, orang mau lontar jumroh pakai kerikil di Arab sana saja itu ya mungut-mungutin begitu, apalagi ini kalau misalnya mau pakai 7 sak semen, panggul begitu, lempar begitu, melempar setan begitu, waduh, nggak masuk akal juga. Nggak ada, Pak Panji Gumilang mengajarkan seperti itu melontar jumroh ya. Ini tadi tidak ada, tadi naik haji ke Indramayu itu tidak ada ajarannya seperti itu hoax ya. Oke, kemudian sholat campur wanita. Nah, Islam ini kan bukan hanya ada di Indonesia ya, Islam ini kan ada di seluruh dunia ya. Nah, kita lihat kalau di Masjidil Haram sana orang lagi mengadakan sholat berjamaah, wah sudah dempet-dempet itu campur ya, laki-laki dan perempuan. Ya, kenapa bisa bercampur begitu? Ya karena sesak ya.
Artinya sholat bercampur ini ya, orang-orang di sana itu nggak mau jauh-jauh dari suami dan istrinya gitu kan, suami istri dekat-dekatan, karena kan namanya rame orang ya kan. Jadi ya laki-laki di depan sama suami istri, ada juga di belakang, begitulah ya, dalam sub yang berbeda-beda gitu, bercampur. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Coba kita lihat, ada di YouTube itu banyak ya pelaksanaan sholat berjamaah di Mekah sana, banyak. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kalau itu dikatakan penistaan agama, ya berarti banyak orang yang menistakan agama di dunia ini ya. Oke. Kemudian azan yang tidak mendayu-dayu, azan yang tidak lazim ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di negara lain ada azan yang seperti itu. Coba kita lihat, nonton film Khalifah begitu ya, pada saat Bilal berazan begitu ya, begitu lurus seperti itu ya. Oke. Dan ini bisa ini banyak ini bukti-bukti bahwa bukan cuma di Al Zaitun aja yang punya azan seperti ini, banyak kok buktinya. Jadi ini udah bisa dijadikan delik. Oke, kemudian berikutnya boleh berzina asal bayar. Walah, santri katanya di sana boleh berzina asal bayar. Ini tidak masuk akal. Mana ada pesantren yang mengajarkan seperti ini. Bapak Ngabalin, Ali Ngabalin, Mukhtar Ngabalin juga sudah menyangga ya. Dan ini bisa diklarifikasi ke santri-santri yang ada di sana, dan sudah banyak juga menjelaskan tidak ada ajaran seperti itu. Mana ada, kalau misalnya diajarkan seperti itu ya sudah bubar itu pesantren, santrinya pada kabur lah. Ajaran apa itu? Boleh berzina asal bayar? Tidak ada ya, tidak ada. Panji Gumilang mengajarkan seperti itu, dan logika pun tidak menerima mana ada pesantren mengajarkan seperti itu. Oke, terus Al-Quran adalah ucapan Nabi ya. Nah ini saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ya, tapi saya lihat penjelasannya di channel YouTube-nya Dr. Muhammad Nasih ya. Silahkan buka ya. Di situ Pak Muhammad Nasih ini, Pak Dr. Muhammad Nasih ini suka mengklarifikasi tuduhan-tuduhan miring kepada Bapak Panji Gumilang. Jadi dia juga pengkaji Al-Quran ya. Yang di situ secara gamblang dijelaskan, bahkan dia pernah membuat buku katanya mengenai ini nih, Al-Quran ucapan Nabi ini, tapi tidak heboh kayak Bapak Panji Gumilang karena mungkin katanya tidak ada yang baca bukunya ya. Silahkan simak Pak Muhammad Nasih ya. Dan kemudian ada juga sekarang lagi beredar di YouTube itu penjelasan dari seorang kiai NU juga menjelaskan ya. Jadi tidak ada masalah dengan Al-Quran adalah ucapan Nabi, karena memang Nabi itu adalah messenger ya. Jadi semua yang ditulis ya dalam Alkitab yang dinamakan Al-Quran itu adalah berasal dari lisannya Nabi Muhammad. Dari mana beliau dapatkan? Dari wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ya. Jadi suaranya ya, corongnya Allah di muka bumi itu ya lisannya Muhammad seperti. Jadi adanya Al-Quran yang itu ya karena orang mendengar, bisa menulis, menghafal itu karena mendengar dari ucapan Nabi, keluar dari lisannya Nabi Muhammad ya. Dari mana itu berasal? Dari Allah. Tidak ada masalah, dan ini sangat bisa diterima oleh logika ya. Jadi intinya Pak Panji Gumilang tidak mengatakan bahwa bukan kalamullah, bukan kalam Allah, itu wahyu dari Allah. Dia mengakui itu wahyu dari Allah, cuma diberikan kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya Al-Quran yang kita baca sekarang ini semuanya adalah keluar dari mulut, ucapan dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau ada Al-Quran yang tidak keluar dari ucapannya, lisannya Nabi Muhammad, ya itu bukan Al-Quran ya. Nah itu, jadi semua yang ditulis itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Itu sangat logika ya. Bukan berarti Pak Panji Gumilang menafikan bahwa ini adalah wahyu Allah, tidak begitu narasinya ya. Oke, jadi saya yakin itu saja penjelasan dari saya dari beberapa
delik-delik yang saya lihat diperbincangkan selama ini yang dituduhkan kepada Panji Gumilang, dan semuanya saya lihat sangat rasional, tidak ada yang bisa menjadi bahan delik penistaan agama. Adapun masalah pelanggaran hukum lainnya ya, masalah terorisme ya dikait-kaitkan dengan NII, ya ndak logika lah ya. Masa Pak Harto itu kan di zaman Orde Baru ya, Pak Habibie itu kan presiden, dia kan punya intelijen ya. Di zaman Megawati juga Pak Hendro Priyono itu kepala BIN ya, pada kepala intelijen. Beliau bersahabat dengan Panji Gumilang. Jika ada indikasi-indikasi seperti itu ya dari dulu, masa mereka nggak tahu? Nggak mungkin lah ya. Masa kalian orang-orang yang menjustifikasi seperti itu lebih jago dari BIN ya kan, mantan Panglima TNI masa ya. Nah, mantan Panglima BIN itu mantan BIN itu Hendro Priyono juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang syirik yang mau ganggu Al-Zaitun, kan seperti itu. Karena memang yang ditampilkan oleh Pak Panji Gumilang, coba lihat pidato-pidatonya itu sangat Pancasilais, sangat nasionalis. Pakaiannya, cara bertuturnya itu betul-betul menduplikasi gaya Soekarno. Cara bicaranya, ya, intonasinya, gerak-geriknya itu menggetarkan. Ya, bahkan beliau menerima bulian karena mengucapkan tentang mazhab Bung Karno, padahal beliau mengatakan bahwa dalam kebangsaan ya beliau menganut paham mazhab Soekarno. Dalam pembangunan beliau mengikuti Pak Harto, seperti itu. Jadi beliau sangat nasionalis ya, dia mengangkat tokoh-tokoh bangsa sendiri ya. Nah, ini harusnya kita sadari betul. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, tapi Al-Zaitun ini kan sudah ditampilkan kepada dunia bahwa ini produk Indonesia asli ya kan, ada di Indonesia ya. Alangkah sedihnya, alangkah terpuruknya kalau kita harus membuka aib-aib ya, padahal di dunia internasional ini sudah membanggakan Indonesia. Nggak usahlah kita cari aib-aibnya itu, kalau memang ada ya kita banggakan saja. Ini asli Indonesia, bukan dari hasil utang, bukan dari bantuan luar negeri segala macam. Orang Indonesia yang bangun, putra bangsa yang bangun ini semua, merancang ini semua ya. Kemudian dibangun lagi kapal penangkap ikan ya kan, digosipkan macam-macam begitu ya. Thailand itu banyak kapal-kapal ikannya menangkap ikan di Indonesia, ribuan. Kalau kita pergi ke Patani sana, itu ribuan kapal-kapal ikan di sepanjang sungainya itu nangkap ikan di Natuna ya kan, baru dibawa ke sana dibongkar. Ada petugas yang jaga ya, tangkap misalnya begitu kan, tapi ya telepon sana sini bebas begitu. Saya tahu karena saya pernah alami. Jadi ketika Pak Panji Gumilang membangun galangan kapal ikan, berarti dia sudah tahu permasalahan yang sebenarnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mencerahkan semuanya, supaya kita tidak suujon ya. Tapi buktikan saja. Tapi menurut hemat saya, menurut apa yang saya pelajari dari kasus ini, tidak ada satupun ya tuduhan-tuduhan penistaan agama ini akan menjadi delik penistaan agama. Tidak ada, semuanya gampang dijawab, gamblang ya kan. Ya, Dr. Muhammad Nasi, terus yang dosen UIN juga itu ya adalah cendekiawan muslim ya yang akan bisa membela Pak Panji Gumilang dengan argumentasi ilmiahnya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.